Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kang Mehmet. Hari ini saya ingin bercerita tentang tahun ajaran baru di tahun 2020. Tentunya berbeda dari tahun-tahun kemarin, karena tahun ini COVID-19 melanda dunia dan juga Indonesia. Ada 4 zona yang ada di tempat kita. Zona hijau, zona kuning, zona orange, dan zona merah. Zona hijau lah yang bisa melakukan pelajaran tatap muka, tetapi harus melalui syarat-syarat tertentu yang sangat ketat. Kabupaten Banjar, khususnya di Kecamatan Martapura, mendapatkan zona merah. Jadinya, pembelakuan tahun ajaran baru dilakukan secara daring, tidak boleh dilakukan secara tatap muka, kecuali para dewan guru dan stafnya yang boleh datang ke sekolah. Kita lihat video berikut ini tentang hari pertama masuk sekolah di Kecamatan Martapura. Tapi sebelumnya, subscribe, like, komen, dan share video ini agar saya bisa membuat konten-konten menarik untuk kalian. Masuk lagi sampai jam 13.30 rencana begitu, tapi kata kepala dinas kemarin silaturahim beliau memang bagus itu Pak begitu, tapi kita belum mendapat izin dari gugus tugas COVID-19. Nah, ini masih dalam digodok SOP untuk permohonan itu. Jadi kalau bagaimana mudah-mudahan selesai SOP dari Dinas Pendidikan tentang pelaksanaan pelajaran tatap muka dalam masa pandemi ini itu bisa disetujui dengan harapan sedikit lebih maksimal dibanding pembelajaran di rumah. Jadi Pak, hari ini rencana turun tapi tidak diturunkan ya Pak? Ya, sementara menunggu arahan dari Dinas Pendidikan. Oke, jadi gurunya tetap turun ya Pak? Turun wajib seperti biasa, jam kerja sampai jam pulang. Cuma siswanya yang tidak turun. Iya. Yang turun ini yang ada itu apa Pak? Belum anak-anak yang orientasi aja ya Pak? Tadi kan ada yang mau melengkapi melengkapi apa namanya? Daftaran. Ada itu, kemudian ada juga yang ini pembelian. Oh, pembelian. Sekolah. Tapi untuk dia aktif di sekolah belum gitu Pak? Belum. Terima kasih Pak. Ya.
hari pertama sekolah seharusnya, Iya. tapi kan tidak jadi gitu. Menurut Bapak gimana Pak? Iya, kalanya semuaan yang kada turun katanya kada masalah aja bang ya lah. Nah, kada ada pihak ya kan. Ya, mas sudah siap bang ya kan anak-anak sudah siap mana ke sekolahan gitu nah. Tahu-tahu kada jadi pulang ya diundur pulang. Karena COVID nih Pak. Iya karena covid ya bilang ibunya tadi kan. Boleh memilih anak-anak belajar online atau tetap masuk Pak di COVID nih Pak? Lebih baik tetap masuk juga. Tetap masuk. Nih, Nggak takut COVID nih Pak? udah takut kan udah jaga-jaga ya lah. Kayak gitu Pak. Sesuai protokol Prosedur. kesehatan ya. Kelas 5. Kelas 5 ya. Oke. Jadi ini ke sekolah acara apa Pak? Apa deh ambil buku kan? Kamu tanya Oh mau anu takon masukkan sekolahnya tanggal berapa gitu nah. Oh gitu. Ya belum ada jadwalnya untuk masuk ya Pak. Belum ada jadwal. Oh iya. Pak, Salah. ini Pak mau tanya Pak, tahun ini kan tahun ajaran baru Pak. Ya. Tentunya berbeda dengan tahun ajaran baru yang sebelum ada COVID-19. Ini perbedaannya gimana Pak dan gimana anak-anak pertama kali turun atau ada kebijakan lain Pak? Jadi memang untuk tahun 2019 dengan 2020 ini sangat jauh sekali bedanya. Kalau tahun 2019 itu kita belajar secara normal, artinya murid-murid ini sesuai dengan jadwal yang ada di kalender pendidikan. Mereka turun secara rutin sesuai dengan jam pelajaran dari jam 7.30 sampai dengan jam 2.30. Kemudian kalau untuk masa situasi COVID ini kita tidak lagi mengadakan tatap muka karena untuk wilayah kita ini jalurnya masih jalur merah. Hanya ada 2 kecamatan yang 2 jalur hijau. Jadi untuk sementara kita masih menggunakan pelajaran jarak jauh. Artinya kita tidak langsung tatap muka. Itu untuk anak-anak SD tidak ada lagi tatap muka, tapi untuk para gurunya ini kita masih mengharuskan mereka untuk hadir ke sekolah dengan mereka menggunakan absen fingerprint dan juga absen manual. Sedangkan murid-muridnya mereka belajar secara jarak jauh dengan menggunakan kurikulum yang khusus digunakan untuk masa pandemik ini. Jadi dalam hal ini kita dari Dinas Pendidikan mungkin akan melihat perkembangan situasi kita. Kalau seandainya nanti terjadi perubahan, apakah nanti pandemik ini akan berhenti atau berkurang, mungkin nanti kita akan mencoba untuk belajar secara tatap muka. Juga kita menunggu edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2020 ini untuk pelajaran kita masih menggunakan cara jarak jauh, yang mana ajaran barunya akan kita mulai pada bulan Juli ini, yang mana PPDB sudah berakhir dan kita sudah akan memasuki tahun pelajaran baru pada tanggal 13 Juli nanti. Dan memang sementara ini masih menggunakan jarak jauh. Bagi mereka-mereka yang tidak bisa menggunakan fasilitas online, mereka bisa melakukan secara manual melalui kepala sekolah, pengawas, dan juga mereka-mereka yang terkait dengan pendidikan. Jadi kita mengharapkan juga mungkin nanti ada perubahan-perubahan yang mengarah kepada perbaikan sehingga situasi ini bisa kita kembalikan seperti normal. Jadi sangat berbeda sekali yang dengan 2019, yang mana di sana kita belajar itu secara normal sekali. Kalau 2020 ini sangat jauh berbeda. Jadi para guru juga
pembelajaran secara jarak jauh juga mereka kurikulumnya menyesuaikan. Nanti akan ada keluar kurikulum kita dari SD juga dari SMP. Mungkin sudah ada sebagian kurikulum yang dibentuk oleh para tim yang khusus masa pandemi ini. Ini sangat berbeda sekali. Juga guru-gurunya juga nanti akan mendapatkan pelajaran secara dari kementerian, mungkin ada yang berbentuk video juga, ada juga berbentuk vidcon. Jadi ada juga pelatihan-pelatihan, tapi kebanyakannya dengan vidcon pelajarannya. Jadi mudah-mudahan kita mengharapkan sekali situasi ini akan bisa kita kembalikan kembali kepada tahun 2019 yang lalu. Mungkin itu saja dulu. Gimana Pak para siswa baru Pak yang baru masuk, gimana sistemnya sama juga Pak? Sistem mereka yang baru masuk sama, kita juga menggunakan secara online, artinya masih jarak jauh yang kita gunakan. Jadi pengajaran ini sangat berbeda sekali. Jadi ada kurikulum khusus, kelas 1, 2, kelas rendah ada, kelas tinggi ada kurikulumnya. Jadi para guru-guru juga mereka sekarang ini lagi giat-giatnya melakukan persiapan untuk secara online. Tapi untuk para guru ini masih masuk seperti biasa. Jadi masuk ke kantor, juga tata usahanya masih kantor. Mungkin ada yang bergantian atau bagaimana teknis di lapangan. Yang jelas mereka masih melakukan absen secara fingerprint, dan bagi yang agak jauh mungkin bisa saja secara manual. Wabah corona ini mengubah segalanya, termasuk mengubah pendidikan kita. Sistem pendidikan kita berubah. Bagaimana kehidupan kalian? Apakah ikut berubah?